Hai gengs, beberapa pekerjaan di dunia ini diciptakan bukan untuk orang yang lemah mental dan fisik, karena setiap harinya mereka harus berhadapan langsung dengan maut. Mulai dari bekerja di tengah samudera yang penuh bajak laut, sampai mengoperasikan alat berat di tebing terjal yang ekstrim. Berikut ini, deretan pekerjaan paling berbahaya dan ekstrim di dunia. Di urutan pertama ada profesi keamanan kapal kargo nih gengs. Berbeda dari awak kapal biasa yang berhadapan dengan ombak besar, profesi ini dipekerjakan memang untuk mengawal kapal saat melewati perairan yang berbahaya dan penuh ancaman. Seperti perairan Somalia atau Nigeria di mana sangat rawan dengan aksi pembajakan kapal. Para pembajak di sini biasanya terdiri dari tim kecil berisi 4 hingga 8 orang, namun dipersenjatai dengan AK-47 dan RPG. Selain itu, mereka tidak ragu mengambil alih seluruh kapal, mencuri muatan, atau menyandera kru demi tebusan besar. Nah, tugas profesi ini sangat berat karena mereka sering kalah jumlah dan karena berada di tengah samudera, tidak ada bantuan militer negara manapun yang bisa datang tepat waktu. Dan jika kapal bajak laut terlihat, tim keamanan harus segera mengunci seluruh kapal dan memasang kawat berduri di setiap sudut. Selain itu, kapal kargo yang umumnya berukuran besar justru membuat banyak titik buta yang memudahkan bajak laut untuk memanjat masuk. Bahkan sebagian besar serangan terjadi di malam hari, yang berarti petugas keamanan harus bertempur dalam kegelapan total sambil melawan kelelahan ekstrim dan mabuk laut. Menurut laporan, setiap tahunnya ada puluhan petugas keamanan yang kehilangan nyawa demi menjaga aset bernilai jutaan dolar tersebut. Meski risikonya sangat tinggi, namun gaji yang mereka terima cukup besar nih gengs, yakni berkisar 20 hingga 30 ribu dolar atau sekitar 300 juta rupiah per bulan. Jadi gimana nih gengs, kamu tertarik nggak sama pekerjaan tersebut? Tulis pendapat kamu di bawah ya. Selanjutnya ada penyelam baling-baling kapal yang pekerjaannya sangat ekstrim nih gengs. Tugas mereka adalah membersihkan dan memperbaiki baling-baling kapal raksasa yang masih terendam air. Nggak tanggung-tanggung, baling-baling kapal kargo sendiri ukurannya bisa sebesar mobil dan beratnya mencapai puluhan ton. Yang artinya satu gerakan yang salah atau kesalahan komunikasi dengan kru di atas bisa berakibat fatal. Selain itu, para penyelam ini bekerja di air yang keruh dan gelap di mana jarak pandang seringkali nol. Mereka harus meraba dan bekerja secara manual tanpa bisa melihat apa yang mereka pegang. Tak hanya itu, mereka juga berhadapan dengan arus laut yang kencang, tali kabel yang bisa menjerat, dan tekanan air yang ekstrim. Uniknya nih gengs, meskipun sangat berbahaya, profesi ini sangat dibutuhkan. Karena tanpa perawatan baling-baling, kapal bisa kehilangan efisiensi bahan bakar hingga 10%, alias perusahaan kapal bisa rugi jutaan dolar per tahun. Di urutan berikutnya ada penjinak bom yang mungkin sudah tidak asing lagi di telinga kita, di mana profesi ini adalah salah satu pekerjaan dengan tekanan psikologis tertinggi di dunia. Nggak tanggung-tanggung, satu kesalahan sekecil apapun bisa berakibat pada ledakan yang merenggut nyawa. Selain itu, penjinak bom harus bekerja dengan konsentrasi penuh sambil menggunakan baju pelindung khusus yang beratnya mencapai 40 kg. Baju pelindung itu sendiri sebenarnya tidak membuat mereka kebal terhadap ledakan, tapi dirancang untuk memberi mereka kesempatan bertahan hidup jika bom benar-benar meledak. Nah, sulitnya lagi, peledak modern sangat canggih dan bisa dipicu oleh berbagai mekanisme, mulai dari getaran, perubahan tekanan, sensor cahaya, hingga sinyal ponsel. Itulah kenapa penjinak bom harus memahami ribuan jenis mekanisme peledak sebelum turun ke lapangan. Selain itu, mereka sering bekerja dalam situasi genting di mana waktu sangat terbatas, di mana setiap detik yang berharga menentukan hidup atau mati banyak orang.
Selanjutnya ada profesi penambang yang mungkin terlihat biasa tapi sebenarnya sangat mematikan nih, gengs. Pekerjaan ini mengharuskan mereka turun ke perut bumi di kedalaman ratusan meter dengan risiko yang mengancam setiap hari. Nggak tanggung-tanggung, menurut laporan, setiap tahunnya ada ribuan penambang yang meninggal dunia di berbagai belahan dunia, di mana penyebab utamanya adalah runtuhnya terowongan atau longsoran batu yang bisa mengubur mereka hidup-hidup dalam sekejap. Selain itu, ledakan gas metana yang terperangkap di dalam tambang juga menjadi ancaman serius. Bahkan satu percikan api kecil saja bisa memicu ledakan dahsyat yang meratakan seluruh area tambang. Uniknya nih, gengs, meskipun teknologinya sudah modern, profesi ini tetap sangat berbahaya karena faktor alam dan ketidakpastian geologis tidak pernah bisa sepenuhnya diprediksi. Berikutnya ada profesi yang mungkin jarang kita dengar, yakni pengganti lampu menara nih, gengs. Tugas mereka sebenarnya sederhana, yakni mengganti bola lampu di puncak menara pemancar radio, televisi, atau telekomunikasi yang menjulang tinggi. Nggak tanggung-tanggung, ketinggian menara ini bisa mencapai 300 hingga 600 meter, atau setara dengan gedung pencakar langit setinggi 100 hingga 200 lantai. Nah, yang bikin gila, mereka harus memanjat menggunakan tangga vertikal tanpa lift, sambil membawa peralatan dan bola lampu yang berat di punggung mereka. Selain itu, mereka juga harus bekerja dalam kondisi cuaca ekstrim seperti angin kencang dan hujan deras. Karena justru saat cuaca buruk, lampu menara sangat dibutuhkan sebagai penanda bahaya bagi pesawat. Selanjutnya ada operator crane yang mengoperasikan alat berat untuk mengangkat material konstruksi di ketinggian. Tugas mereka adalah duduk di kabin kecil di puncak tower crane yang menjulang di atas gedung pencakar langit. Nggak tanggung-tanggung, tower crane sendiri bisa mencapai ketinggian 80 meter lebih, dan operator harus naik puluhan anak tangga vertikal untuk mencapai kabin mereka setiap pagi. Nah, risiko utama profesi ini adalah angin kencang di ketinggian, di mana tower crane bisa berayun atau bahkan roboh jika terkena angin kencang. Selain itu, beban yang diangkat bisa mencapai puluhan ton dan jika kabel putus atau tali seling terlepas, bisa menyebabkan kehancuran di bawah. Bahkan pernah ada kasus crane yang ambruk di Makkah pada tahun 2015 lalu, yang menewaskan 111 orang dan melukai 394 lainnya. Berikutnya ada nelayan komersial yang secara statistik adalah salah satu pekerjaan paling mematikan di dunia. Nggak tanggung-tanggung, menurut data dari Lembaga Keselamatan Kerja Amerika Serikat atau OSHA, angka kematian profesi ini 35 kali lebih tinggi dari rata-rata pekerjaan biasa. Nelayan komersial sendiri bekerja di tengah laut lepas dengan ombak setinggi 10 meter lebih. Mereka juga harus menarik jaring raksasa yang beratnya mencapai beberapa ton, di mana satu tarikan salah bisa membuat mereka terseret ke laut. Berikutnya ada profesi yang mungkin jarang terpikirkan, yaitu operator ekskavator tebing. Operator ekskavator ini sendiri bekerja di medan yang sangat ekstrim nih, gengs. Di mana tugas utama mereka adalah membuka jalur atau jalan di pegunungan yang sebelumnya tidak ada akses sama sekali. Selain itu, mereka juga bertugas mengeruk longsoran di tebing-tebing terjal agar jalur transportasi bisa kembali berfungsi. Nggak tanggung-tanggung, mereka harus mengoperasikan alat berat seberat puluhan ton di atas permukaan tebing yang curam dan tidak rata. Meski beberapa dari mereka menggunakan jenis ekskavator khusus yang dirancang untuk medan terjal seperti spider ekskavator, namun tetap saja sangat berbahaya. Satu kesalahan kecil saja dalam pergerakan bisa membuat alat berat terguling dan jatuh ke jurang.
Nah, selain keberanian, mereka juga harus punya skill tingkat tinggi dalam mengendalikan alat berat di kondisi yang tidak stabil. Di mana resiko yang mengintai setiap saat adalah terkena reruntuhan batu dari atas hingga terjatuh dari ketinggian. Itu dia, deretan pekerjaan paling berbahaya dan ekstrim di dunia. Semoga informasi ini bermanfaat, dan sampai jumpa di video menarik kita selanjutnya.